Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, dan membaca salawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita akan bahas yaitu tentang bacaan Al-Quran. Ada hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ini namanya nun sukun dan tanwin. Pembahasan nun sukun dan tanwin. Bisa kita lihat di sini. Nun sukun atau nun mati. Dalam huruf hijaiyah yang berharokat sukun itu mati. Di dalam pembahasan hukum nun sukun dan tanwin, yang pertama nun sukun dan tanwin. Apa itu tanwin? Di video sebelumnya sudah saya bahas, yaitu double harokat, dua harokat, baik di atas, bawah, atau dhammah di atas, dhammatain, yang disebut dengan fathatain, kasratain, dan dhammatain. Itu namanya tanwin atau harokat double. Selanjutnya, contoh, ada huruf hijaiyah alif 3 dengan harokat alif 3, harokat double, dan sama halnya juga cara membacanya dengan fathah, alif fathah tambahan nun sukun, alif kasrah dengan tambahan nun sukun atau nun mati, alif dhammah dengan tambahan nun sukun atau nun mati. Sama sebetulnya antara nun mati dan tanwin, hanya beda bentuk, tetapi cara bacaan sebetulnya sama. Contoh, ghasiqin, ada tanwin ini yang warna merah, bisa dilihat yang warna merah, ghasiqin. Sama bacanya dengan ghasiqin dengan nun mati. Artinya sebetulnya sama cara bacanya. Qin, qin. Nah, oke. Selanjutnya, dengan pembahasan ini, yang pertama nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Ahkamut tanwini wan nuni as-sakinati. Hukum-hukum nun mati dan tanwin dan bertemu dengan huruf hijaiyah. Mari kita untuk fokus dengan nun sukun ini. Huruf hijaiyah kedua, kita konsen ke nun sukun ini. Ya, itu karena hukumnya nun sukun dan tanwin. Selanjutnya, bacaan tanwin. Ya, dilihat di sini, atau nun mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Dilihat di sini, bacaan tanwin atau nun mati, nun yang sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah izhar halqi. Ya, izhar halqi, dibaca jelas. Dilihat di sini, izhar halqi sama dengan jelas. Artinya izhar halqi dibaca jelas. Pertanyaannya, apanya yang dibaca jelas? Bukan huruf izhar halqinya, tapi nun matinya ketika bertemu dengan izhar halqi. Selanjutnya ada idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah yang artinya memasukkan satu huruf ke huruf yang lain dengan berdengung. Idgham bi ghunnah. Yang ketiga ada idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah sama kayak idgham bi ghunnah, hanya di sini bila ghunnah, dengan tanpa berdengung. Sama-sama idgham, sama-sama memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke huruf yang kedua. Nah, dengan cara bacanya yang berbeda. Kalau bi ghunnah dengan berdengung, kalau bila ghunnah dengan baca tanpa berdengung.
Selanjutnya yang keempat yaitu iqlab. Ya, iqlab yang artinya mengganti nun mati atau tanwin dengan bacaan mim. Ya, kalau ada huruf nun mati bertemu dengan huruf iqlab, maka nun matinya hilang diganti dengan huruf mim. Itu namanya iqlab. Yang terakhir yaitu ikhfa. Ikhfa di sini artinya samar. Ya, samar. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin, dia bertemu dengan huruf ikhfa, maka nun matinya dibaca samar. Itu adalah ahkamut tanwini wan nuni as-sakinah, hukum-hukum nun mati dan tanwin, atau hukum tanwin atau nun yang bersukun, biasa dikatakan nun mati. Itu terbagi menjadi 5, sudah saya sebutkan.